Tema kita yang akan kita bahas adalah ibadah-ibadah utama pada bulan suci Ramadan. Mana yang lebih dulu, malam atau siang? Ya, karena saya bilang malam, jadi malam lebih dulu. Kalau penanggalan Masehi, itu biasanya 1 Januari tengah malam, jam 12 malam, lewat 1 detik, itu sudah masuk 1 Januari. Tapi kalau Ramadan, itu mulai masuknya bukan jam 12 malam. Ramadan itu mulai masuknya dari mulai maghrib sore. Jadi kalau kita mau mengatakan 1 Ramadan, bukan nanti malam, tapi nanti sore begitu tenggelam matahari, nampak bulan, maka disitulah disebut masuk tanggal 1 Ramadan. Jadi yang kita bahas pertama kali adalah amalan-amalan malam Ramadan, baru siang Ramadan. Begitu tenggelam matahari nanti sore, masuk azan maghrib, maka amalan yang pertama kita lakukan adalah sholat berjamaah. Kami Pak Ustadz di Melawi tiap hari sholat berjamaah, bagus. Tapi di bulan suci Ramadan dilipat gandakan Allah berlipat-lipat ila 700 dhi'fin, 700 kali lipat, lebih lagi daripada itu. Makanya jaga kesehatan supaya bisa meramaikan sholat berjamaah, karena tidak lama lagi hari ini sudah tanggal 2, insya Allah tanggal 11 atau tanggal 12, mudah-mudahan sampai usia kita sampai ke Ramadan insya Allah. Doanya, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita ulang sama-sama. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Bagaimana kalau sebelum masuk Ramadan mati, meninggal? Insya Allah sudah dapat pahala Ramadan. Niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat lebih baik daripada amal. Sesuai dengan hadis, innamal a'malu bin niat. Jadi senantiasa dalam hati kita ada niat pergi haji, ada niat pergi umroh, ada niat Ramadan, ada niat puasa sunat. Tidur malam niatnya tahajud. Bangunnya pas azan subuh, dapat pahala tahajud. Dapat atau tak dapat? Dapat. Tapi jangan buat tiap malam macam itu. Tiap malam niat terus, tiap malam niat. Dibangunkan oleh suami, tak tahajud. Niat aja Pak. Begitu juga dengan orang yang berpuasa. Ketika dia sedang berpuasa berniat, sampai siang hari dia tak kuat, tak bertenaga. Kata dokter, kalau dilanjutkan puasanya, mati. Pilih mati atau puasa? Oh, puasa mati. Maka tidak boleh pilih mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tidak boleh kamu membinasakan dirimu. Maksudnya tak boleh pilih mati. Jadi silakanlah makan. Bagaimana dengan puasanya? Pahala puasanya sampai. Tapi jangan pura-pura mati. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya disehatkan Allah sampai ke bulan suci Ramadan. Jangan diaminkan, nanti Syawal sakit. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai mati husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salat berjamaah kata Ustaz Somad. Betul, salat berjamaah. Tapi kan salat berjamaah itu laki-laki. Kami ini perempuan Pak Ustaz. Ada Ustaz yang ceramah, lebih baik sholat di pekarangan, lebih baik lagi dalam rumah, lebih baik lagi dalam kamar, lebih baik lagi dalam tempat yang sempit. Yang dalam pekarangan, lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Ini hadisnya sahih. Inilah dalil yang membuat orang mengatakan, jangan pergi ke masjid, karena perempuan lebih baik sholat di rumah. Tapi jangan lupa, hadis itu bukan cuma satu, hadis itu banyak. Ada hadis lagi mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang hamba Allah yang perempuan datang ke masjid. Dan di Masjid Nabawi, kalau kita menghadap ke kiblat, di sebelah kiri ada 3 pintu. Pintu yang pertama Babul Baqi, pintu Baqi, karena mengarah ke pemakaman Baqi. Pintu yang kedua Babu Jibril, karena itu tempat datangnya malaikat Jibril. Pintu yang ketiga Babun Nisa. Apa arti Babun Nisa? Pintu perempuan. Apakah mungkin pintunya ada, orangnya tak ada? Tak mungkin. Jadi kalau begitu bagaimana mengkompromikan 2 hadis ini? Satu hadis mengatakan perempuan lebih baik sholat di rumah. Satu hadis mengatakan perempuan jangan dilarang ke masjid. Maka ulama menjelaskan ikhtilaf hadis ini. Maksudnya kalau terjadi fitnah, lebih baik perempuan sholat di rumah. Tapi kalau tidak ada fitnah, aman, maka perempuan boleh sholat di... Jelas? Apanya yang jelas? Nanti kalau ada orang yang bingung, jamaah dari Melawi bisa menjelaskan. Insya Allah. Kira-kira di Melawi ini aman atau tak aman? Jadi kalau begitu perempuan boleh atau tidak ke masjid? Aman. Ada tentara Israel mengganggu ibu?
Nggak ada, maka silakanlah datang ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan mukenanya letakkan di tengkuk ke masjid pakai celana lijing. Banyak nanti jamaah laki-laki masuk parit. Jangan ke masjid mukenanya letak di tengkuk pakai sepeda motor dari rumah ke masjid rambutnya basah dikeringkan. Jangan sampai ke masjid memakai parfum yang sangat harum sehingga baunya sampai ke imam, ayat imam tarawih hilang. Hari ini ibu boleh tersenyum, tapi nanti yang saya katakan ini bisa terjadi apa tak terjadi? Jangan ke masjid, sampai di dalam masjid duduk sesama perempuan, terjadilah apa yang terjadi. Kawan saya Ustadz pergi ke masjid, rupanya terlalu cepat sampai. Sampai di dalam masjid itu, dia sendirian laki-laki. Ada tabir kain pemisah laki-laki dan perempuan. Sampai dalam masjid, hampir aku pingsan mat, kata dia. Patutlah perempuan itu tak boleh ke masjid mat, kata dia. Kenapa bang? Saya bilang, aku tadi sampai di masjid, tiba-tiba sunyi, ku dengar suara dari balik tirai. Tolong kau sampaikan kalau ceramah, perempuan jangan ketawa di masjid. Walaupun ketawa dalam hati aja. Jadi silakanlah perempuan ke masjid, syarat dan ketentuan berlaku. Dan sekarang kalau kita lihat, kalau ada pengajian yang banyak laki-laki apa perempuan? Nah, ini contohnya. Di mana-mana pengajian banyak perempuan. Jadi kalau begitu nanti di akhirat, yang paling banyak masuk surga itu laki-laki apa perempuan? Iyalah kami sedikit. Kalau begitu yang paling banyak masuk neraka laki-laki apa perempuan? Ada hadis yang mengatakan yang paling banyak masuk neraka itu perempuan. Lalu kemudian perempuan komplain. Maksud hadis itu karena makhluk yang paling banyak memang perempuan. Di akhir zaman perbandingan laki-laki dan perempuan li khamsina imra'atan qayyimun wahidun. Perempuan 50, satu laki-laki. Nah, jadi nampaknya memang udah sampai akhir zaman nih sekarang. Mudah-mudahan anak perempuan kita semuanya baik-baik, solihah-solihah, menutup aurat, menghafal Quran, terselamatkan.